Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat aku semuanya? Kembali ya di channel Mendes tentang hati dan jiwa. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar baik selalu ya menyertai kalian. Amin. Oke, sekarang kita lanjutin aja ya di kesempatan kali ini. Seperti biasa Mendes siap menghibur kalian dengan fun readings ya, yang berbentuk prediksi. Oke, pada kesempatan kali ini Mendes mengambil sebuah judul ya, edisi khawatir ya. Apa yang akan dia lakukan bila hubungan kamu dan dia tidak direstui orang tua? Oke, siapa yang tidak direstui orang tua? Ayo, cepat, segera pilih kartu 1, 2, atau 3. Di kiri depan kalian sudah tersedia 3 pilihan ya. Di antaranya ada pilihan 1 ya, wakili dengan ikat rambut warna Tosca dan ikat rambut warna hitam dan ikat rambut warna pink. Begini ya, biar terlihat. Oke. Tetapi sebelum kita mulai ya, seperti biasa Mendes akan mengingatkan atau akan memperingatkan kalau ini hanyalah fun reading sifatnya ya, bisa resonate bisa tidak, tergantung energi kalian yang tertumpah atau tersangkut di tumpukan kartu-kartu ini dan tergantung fokus kalian juga ya. Dan sebagai penghormatan tertinggi tetap ya, mari kita panjatkan kepada Yang Maha Kuasa Allah Alam Semesta yang memiliki semua kuasanya untuk segala umatnya. Oke ya. Edisi khawatir, apa yang akan dia lakukan bila hubungan kamu dan dia tidak direstui orang tua ya. Silahkan pilih file 1, file 2, atau file 3, atau semua boleh dipilih ya. Jangan di skip-skip selama video diputar, karena apa? Energinya akan berubah. Oke ya, silahkan dipilih 5 detik saja. Karena kita tebar kartunya ya, untuk kita mulai pilihan kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga kita sisihkan dulu. Kita memilih kartu pertama ya, diwakili oleh ikat rambut warna Tosca. Oke ya, mari kita mulai. Kita tebar satu persatu, kemudian kita jabarkan. Ingat, ini hanya fun readings, tidak boleh dijadikan patokan atau pedoman dalam hidup kamu sehari-hari. Hanya suatu prediksi untuk memotivasi kamu dan untuk memberikan lebih berinspirasi mana yang harus kamu lanjutkan dan mana yang harus kamu tinggalkan. Oke ya, kita mulai tebar. Aku taruh sini, Tosca ya. Siapa suka warna Tosca? Angkat jari. Oke. Kita mulai dari bottom of the deck-nya. Di sini ada J keriting ya, J keriting. Oke. Kemudian ada clue-nya 61 ya. 61. Kita tebar kemudian reader tarotnya ya. Nanti kita bahas. Ini mewakili perasaan si dia ya, karena kita menanyakan tentang apa yang dia lakukan ya. Di sini ada the Suns ya, the Suns, oke. Dan ada next of Pentacle ya, of Pentacle ya. Kemudian ada the Moons ya. Oke. Kemudian ada terakhir reader tarotnya ada Seven of Cup. Oke ya, sempit ya. Oke. Kemudian untuk klarifikasinya ya, klarifikasinya ada 9 tongkat, 9 of wands, dan ada judgment ya. Ada X of wands. Sorry, dengar kercek-kercek di belakang langsung konsentrasinya pindah ke belakang separuh. Ada 5 of cup ya. Oke. Sama kartu kita sudah tebar. Sekarang kita mulai untuk mengulik apa yang akan dia lakukan apabila hubungan kalian tidak direstui orang tua ya. Oke. Ya. Di sini bottom of the deck-nya ada C keriting, atau diartikan sebagai seseorang teman yang bisa diandalkan ya.
atau seorang pemuda yang berambut gelap ya. Intuitif, ceria dan ramah, juga naluriah. Kalian berdealing dengan elemen api dan elemen air ya. Elemen api dari Aries, Leo dan Sagittarius. Elemen air adalah Aquarius, Libra dan elemen air adalah Cancer, Scorpio dan Pisces. Sorry. Karena bintang Mendes Aquarius jadi bilangnya Aquarius ya. Kemudian dilihat dari clue-nya apa ya? Clue-nya yang di sini ya. Kita lihat clue-nya ada 661 ya. Ini diartikan sebagai masalah Anda akan berakhir atau masalah kamu akan segera berakhir. Ya, seorang teman baik akan terlibat dan akan adanya perkawinan atau pernikahan gitu. Ya, oke. Siapa Mendes yang mau nikah? Mendes enggak tahu. Kamu atau kakak kamu atau adik kamu atau bule kamu. Bisa jadi kamu, ya kan? Oke. Sekarang kita ulik untuk perasaan dia ya. Di tebaran reader tarot ya, mewakili perasaan dia di sini ada the sun. Diartikan sebagai harapan atau kemampuan menghasilkan materi atau karma ya. Ya. The sun sendiri bisa diartikan sebagai karma ya, atau pembayaran karma ya. Kemudian ada Knight of Pentacle, diartikan sebagai suatu hati-hati atau tidak tergesa-gesa atau berhati-hati, hati-hati ya. Dan ada the moon sendiri diartikan sebagai emosi ya, melakukan sesuatu yang tidak tahu apa sebabnya dan nanti akibatnya apa. Anda bisa jadi mengatur waktu atau cara agar tidak terlalu dekat atau tidak terlalu jauh. Jadi kayak imbang gitu loh. Enggak terlalu intens tapi ya enggak terlalu intens dan enggak banget gitu gimana ya. Enggak banget, enggak sama sekali gitu enggak. Ya, atau pemimpi ya. Atau intuisi ya. Dan ada Seven of Cup. Oke. Aduh, pilihan cinta nih. Nah, ini nih. Sekarang kita ulik. Nanti klarifikasinya nggak ada jabarkan. Nanti langsung tes gitu ya. Gini nih. Apa yang akan dia lakukan bila hubungan kamu dan dia tidak direstui? Ya. Menurut dia, kamu itu adalah harapan ya. Harapan untuk dia ke depan gitu ya. Dia sangat berhati-hati ini menjaga hubungan ya. Tetapi dia itu khawatir kalau kamu itu banyak pilihan ya. Banyak pilihan di situ. Jadi apa? Dia ini kemudian suka kadang-kadang itu emosinya itu ngeluap gitu. Walaupun orang tuanya nggak ngerestuin, dia tetap aja akan melangkah untuk tetap bersama kamu gitu loh. Karena makanya di sini digambarkan dia tuh melakukan sesuatu tanpa tahu apa sebabnya gitu. Nggak mikirin apa sebabnya. Padahal cuman gara-gara takut kamu itu diambil orang karena kamu banyak pilihan gitu loh. Tuh di situ. Padahal orang tua tuh tahu kenapa nggak merestui karena melihat keadaan kamu ini bisa vice versa ya, keadaan dia atau keadaan kamu ya. Tapi ini dua-duanya orang tua nggak setuju loh. Ya. Jadi kalau ini di posisi kamu yang bertanya gitu, ini kan vice versa, masanya energi secara general ya kan, secara umum semuanya ditarik ke sini. Jadi bisa kebolak-balik gitu. Dia tahu kamu itu banyak pilihan, jadi dia akan sangat berhati-hati menjaga hubungan ini karena karena dia tahu nanti pasti kamu akan tidak memilih dia gitu loh. Padahal ini kan jelas-jelas kamu kan saat ini menanyakan dia ya, tapi dia udah kepikiran dulu, itu namanya overthinking, gak bagus. Nah gitu. Karena apa? Karena dia tahu kamu banyak pilihan, maka orang tua nggak setuju. Atau kalau bisa jadi orang tua kamu tahu dia yang banyak pilihan, makanya orang tuamu nggak nyetujuin atau balikannya gitu.
Tapi si dia ini, kita bicarain dia, kamu penontonnya ya. Si dia ini tetap nekat karena dia yakin kamu itu harapan dia gitu loh. Jadinya dia tetap akan berjuang, akan dengan hati-hati sekali menjaga kamu agar kamu tidak lepas dari tangannya, walaupun oleh orang tuanya tidak direstui, dia akan tetap bersama kamu ya. Sampai pada akhirnya dia itu merasa lelah sekali. Ya, merasa lelah memperjuangkan hubungan ini karena apa? Orang tua kedua belah pihak itu tidak ada yang setuju ya. Kedua orang tua belah pihak itu tidak setuju, padahal benar-benar si dia itu mengharapkan kamu sebagai pasangannya untuk kedepannya gitu ya kan. Terus di samping situ, di sana di dalam hubungan 7 cup itu ada sahabat kamu yang berada di sana gitu loh, ya kan, yang berada di sana gitu. Dia melihat bahwa kamu juga ada di sana gitu. Jadinya dia nanti yang akan mundur dan menyatukan kalian berdua, walaupun dia mengalami kekecewaan cinta karena dia harus mengalah untuk kamu ya. Dan dia yang akan menjelaskan kepada orang tuanya kalau kamu tidak seperti yang mereka lihat gitu ya. Makanya si dia ya, si seorang pemuda ini ya, ini benar-benar ingin bersama kamu, dan teman kamu itu benar-benar mendukung kamu berdua untuk bersatu, walaupun orang tua kamu nggak setuju, orang tua dia nggak setuju. Tahu orang tua kamu yang melihat dia sebagai seorang yang banyak pilihan, atau kebalikan orang tua dia yang tahu kamu banyak pilihan. Pokoknya intinya nggak setuju aja ya, sampai kamu kedua merasa lelah sekali karena melihat semua ini, kejadian ini kan tidak disetujui orang tua, kalian saling mencinta. Nah, turun tanganlah teman kamu, teman baik, teman dia tahu teman baik kamu, karena teman baik kamu juga ada yang di sini, teman dia ada di sini gitu loh. Jadi nanti dia yang akan maju ke depan untuk berkata bahwa kamu dan dia itu sama-sama sayang, sama-sama ingin mewujudkan harapan sebagai sepasang untuk mengarungi bahtera keluarga. Dia yang bicara, dia mundur, yang sono mundur, nah gitu. Maka akhirnya walaupun si teman kamu yang juga jadi kategori di sini ya, di sini dia terluka dan sakit hati. Bukan terluka dan sakit hati, dia terluka saja, untuk merasa kecewa dengan semua ini, tapi bukan karena dia memilih kamu, bukan, tapi karena kenapa ini harus terjadi gitu loh. Di saat seperti ini dia nggak tahu kalau kamu tuh juga ada di hatinya gitu. Jadi dia mending mundur ya. Dia itu ada merasa letih, akhirnya merasa letih. Kamu pun merasa letih, pacar kamu pun merasa letih. Karena apa? Karena peristiwa ini sangat bulat gitu loh. Orang tua nggak setuju, orang tua kamu setuju, ditambah lagi teman kamu sendiri masuk ke kategori situ ya kan. Kamu feminim, jadi feminim teman kamu juga masuk ke situ, dan pacar kamu juga mengategorikan jadi suatu pilihan dia gitu. Jadi teman kamu ada di sini, kamu ada di sini ya kan. Akhirnya teman kamu tahu kalau kamu ada di sini, dia mundur dan kemudian menjelaskan kepada orang tua dia kalau kamu itu tidak seperti yang mereka pikirkan. Nah, teman dia yang pria, teman dia pacar kamu, dia juga punya teman pria yang baik, dia pun perhatian. Nah, di sini nanti yang jadi obatnya dia. Yang jadi obatnya sih cewek yang masuk ke situ, karena ini semua nanti terjadi penyembuhan gitu loh ya. Dan kalian pun happy karena di sini terjadi perkawinan karena perjuangan si teman cewek kamu yang memperjuangkan kamu, walaupun dia kecewa, walaupun dia kecewakan cinta ini, dan sahabat dia yang ganteng ini ya, seorang yang ganteng ini juga ikut membantu. Akhirnya kalian pun lepas dari orang tua yang tidak merestui jadi merestui, karena mereka berdua sanggup menjelaskan tentang kalian, tentang kamu. Kalau si dia yang menjelaskan ke orang tua kamu kalau kamu tuh
sayang sama dia bukan seorang pria yang atau seorang maskulin yang suka banyak pilihan. Pokoknya walaupun banyak pilihan tapi di sini cuma kalian berdua saja yang berhubungan saling mencintai gitu. Yang lainnya cuma sebagai selingan lah kali ya. Sebagai selingan kayak makan apa. Oke, kita tanya lagi di sini ya biar lebih akuratnya ya. Ada botik box cantik punya si Mendes Tarot. Apa ya yang harus dilakukan atau apa saran yang akan diberikan oleh botik? Ini hubungan kayaknya aneh ya. Pacar sendiri dipacarin juga sama doimu, ya kan? Atau kamu nih kebalikan juga bisa, ya kan? Temen dia kamu pacarin padahal kamu pacaran sama dia juga. Wow, mantap. Namanya poligami. Belum Des, itu kan belum nikah, belum poligami. Oh iya ding. Lupa Mendes. Aku buka ini ya. Apa yang harus dilakukan, apa ada saran apa gitu loh. Oh. Tumbuh dari bawah ya. Kemudian akan terjadi berbunga ya. Ini perjuangan kalian memang benar-benar berat dan dibantu oleh sahabat-sahabat kalian yang berani mengorbankan perasaannya untuk kalian berdua. Jadi dimohon di sini nanti juga seperti ini, tumbuh dari bawah dan berbunga ya. Jadi nanti jangan sampai mengecewakan teman-teman kamu ini. Tetap disuburkan tetap dipupuk supaya menjadi bunga yang wangi. 7 koin emas. Sadari potensi kamunya ya. Dari potensi kamu ya, di sini kamu benar-benar berpotensi untuk menyatukan hubungan, untuk memberikan suatu bukti kalau kalian berdua itu memang benar-benar sepasang yang benar-benar bisa diandalkan dan akan menjadi keluarga yang sama ya. Sakinah mawaddah warahmah. Jadi buktikan ke kedua orang tuamu ya. Atau kamu akan mengikhlaskan dia. Iya. Kalau kamu yang punya pacar sama temennya dia, berarti kamu harus mengikhlaskan dia dan kamu harus banyak pilihan yang sejatinya tuh yang kamu suka siapa. Kamu itu udah punya pacar, dia masih ngambil pasangan, ngambil temennya juga. Waduh, parah. Angka 7 ya. Ada apa di angka 7 ini? Coba kalian ingat-ingat ya. Atau kalian lahir tanggal 7? Ayo. Atau kamu lahir di bulan 7? Atau kalian ketemuan di bulan 7? Atau kalian akan menikah nanti di bulan 7? Asik. Undang-undang Mendes kalau nikah ya. Pasti datang Mendes. Serius. Ya, serius. Aku shuffle itunya ya. Untuk pesan alam ya. Oh, banyak sekali. Oh. Oh, udah 2 sih jatuh tuh. Udah ya. Oke, aku buka pesan pertama yang ini berarti. Pesan dari alam semesta untuk yang pilih file nomor 1. Jangan mempermainkan hubungan tuh kan, udah diperingatkan, udah mau sama dia, mau sama temennya juga tuh namanya mempermainkan hubungan, tahu nggak sih? Jadi kamu harus mengikhlaskan dia dan memilih doi kamu ya, melepaskan temennya biar dia bebas. Kebahagiaan cinta sebentar lagi, sabarlah ya, benar. Kebahagiaan cinta sebentar lagi akan datang karena teman-teman kamu udah menjelaskan ke orang tuanya dan pasangan kamu juga memang udah bertahan ingin bersama kamu karena kamu tahu banyak pilihan ya, dan nanti terjadilah pernikahan. Ternyata kamu yang menikah nanti ya. Di sini kebahagiaan cinta sebentar lagi, ya kan? Sebentar lagi, bersabarlah ya kan. Oke. Yang pilih file nomor 1 endingnya bahagia walaupun kedua orang tua tidak menyerestui, tapi ternyata merestui karena bantuan sahabat-sahabat kamu, walaupun di antara sahabatnya itu harus ada yang berkorban perasaan karena dia juga termasuk orang yang mencintai pasanganmu ya gitu ya. Oke, jangan pernah mempermainkan hubungan kalau kamu tidak mau dipermainkan. Jadi seseorang lah yang menghormati suatu hubungan. Oke, selalu berdoa, jangan lupa bersyukur juga. Bahagiakan Allah ya. Dengan cara gimana? Dengan cara banyak bersyukur. Oke ya.
cukup sekian. Ada kesalahan milik Mendes, ada kebenaran banyak adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan lupa komen, like, subscribe dan tekan tombol notifikasi. Jangan lupa di-share ke sahabat-sahabat kalian, barangkali mereka berjodoh dengan Mendes kan ya. Di sini ada saran dan solusi ya. Kalian bisa japri ke Mendes, bisa WA atau langsung ngobrol curhat, oke? Boleh ya? Oke. Nanti nomor telepon aku lampirkan di video. Bismillahirrahmanirrahim. Ada adzan. Sekarang aku cukupkan sekian. Bye. Halo, masih bersama ya di channel Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Kemudian kita akan melanjutkan untuk pilihan kartu yang kedua ya, edisi khawatir. Apa yang akan dia lakukan bila hubungan kamu dan dia tidak direstui orang tua? Oke ya. Siapa yang merasa tidak direstui? Halo, yang pilih nomor 2. Kalau tidak direstui, coba tanya-tanya ke Mendes, nanti Mendes restui. Oke. Ini diwakili oleh warna hitam. Mudah-mudahan nanti hasilnya nggak hitam ya. Semoga. Amin. Oke. Kita mulai ya, kita tebar kartunya ya. Dimulai dari bottom of the deck-nya, kemudian clue-nya, dan kemudian dari tebaran kartu-kartu tarotnya. Oke ya. Di sini ada 5 wajik ya, 5 wajik atau 5 of diamonds diartikan oleh Nantindes artinya. Oke, taruh sini dulu. Kemudian ada 2 clue-nya ya. Oke, tidak, jangan diartikan dulu, Des. Oke, siap. Untuk perasaan dia ya, mewakili perasaan dia ada 9 of Pentacle. Oke, kemudian ada 10 of Cup ya. Kemudian ada Page of Wands ya. Kemudian ada King of Wands. Oke. Klarifikasinya ada Queen of Swords ya. Terus ada Six of Cup ya, kemudian ada 7 of Pentacle, yuk. Kemudian ada lagi terakhir ada Queen of Cup. Oke. Ada Queen semua di sini, Queen ya. Dimulai bottom of the deck ya. Mari kita ulik bareng-bareng. Mendes ngomong apa sih? Mendes itu bisik-bisik, ayo kita ulik bareng-bareng gitu loh. Oke ya, kita mulai dari 5 wajik atau 5 of diamond dari bottom of the deck-nya. Apa? Diartikan apa coba? Di sini ya, 5 of diamond diartikan sebagai kesuksesan ya, pertemuan atau keluarga yang bahagia ya. Sepertinya dari tadi file nomor 1 juga bahagia ending-endingnya kan ya. Ya kan? Terus elemen kalian berdiri dengan elemen udara dan elemen tanah. Elemen tanah di sini Taurus, Virgo dan Capricorn. Sedang elemen udara ada Aquarius, Libra dan Gemini. Kalau Mendes berbicara tentang elemen, bukan berarti ini adalah zodiaknya itu, tapi ini energi yang ada di sini, yang tertarik di sini adalah energi tanah dan energi udara gitu loh sayang. Oke? Oh ya, aku mau bilang, ini punya kepribadian ya. Ini punya kepribadian yang ambisius, resmi dan tidak sabaran ya, suka menggampangkan masalah. Jadi jangan kaget kalau punya pacar. Ini ciri-cirinya. Oke. Kemudian clue-nya ya. Clue-nya ada 42 ya. Clue-nya ada 42. Clue-nya 42 diartikan sebagai sebuah perubahan tapi tidak membahagiakan ya, atau kemunduran atau kehilangan seseorang yang Anda kenal akan menipu kamu gitu. Yang di sana bahagia kok di sini nggak bahagia ya. Wah, ada apa ini dengan kartu? Mendes berbisik-bisik, ini kok beda, di situ bahagia, di sini kurang bahagia, dan malah kan terjadi penipuan terhadap teman sendiri. Yang menipu tuh teman kamu sendiri gitu loh. Wow, ada apa ini? Coba kita kulik-kulik. Ayo kita ulik.
Ya, di sini judulnya adalah apa yang akan dia lakukan bila hubungan kamu dan dia tidak direstui orang tua. Nah, ini perasaan dia ya. Dia bahagia banget sama kamu, bahkan dibilangnya dia tuh nggak ada yang lain selain kamu di hatinya, itu so sweet. Tetapi orang tua kalian di sini menghalangi, tidak diizinkan atau tidak direstui, nggak tahu alasannya kenapa. Mungkin karena di sini apa ya, kayak perbedaan ekonomi gitu loh, kayak ya status gitu loh. Ada materi banyak sedang kamu enggak, atau kebalikan kamu banyak dari keluarga yang berada sedang dia tidak gitu, keluargamu enggak setuju gitu, keluarga dia juga enggak setuju karena beda gitu ya secara materi gitu ya. Bisa vice versa kan, bisa kamu yang berada, bisa dia yang juga yang berada, tapi walaupun dia nggak berada tetap aja orang tuanya nggak setuju gitu, karena mungkin kalian yang di sana adalah pihak feminim, yang di sini pihak maskulin gitu. Jadi tapi apa, perasaan dia bahagia banget bersama kamu, berada di sisi kamu, bahkan dia ingin sekali melangsungkan pernikahan bersama kamu ya, untuk meresmikan hubungan kalian ini. Tetapi kendalanya ada di orang tua ya. Tapi apa yang dia lakukan, dia akan tetap bertindak walaupun dilarang, dia akan tetap bertindak. Dia akan melakukan tindakan ya, dia akan melakukan tindakan sekalipun tidak diizinkan. Karena apa, semua ini menurut dia sudah sesuai dengan prinsip dia sudah siap untuk melangsungkan perjalanan baru. Jadi dia tetap akan nanti menjelaskan kepada orang tua bahwa dia siap dan perbedaan ekonomi itu tidak menjadi masalah gitu. Ini pasangan kamu ini sangat hebat, ini bisa kamu, bisa dia yang hebat ya, atau dua-duanya mungkin hebat gitu ya. Dia pingin sekali, atau kamu ya mungkin kalau kamu maskulin ya, kepingin melangsungkan hubungan ini menjadi status pernikahan biar lebih halal ya kan. Enak kalau udah halal kan, mau apa aja boleh gitu loh. Apa yang dia lakukan kalau orang tua kalian tidak merestui hubungan ini, dia akan tetap berjalan, dia tetap tetap melakukan tindakan kan, tetap melakukan tindakan, karena bagi dia kamu adalah orang yang sangat dia cintai dan dia sangat bahagia bersama kamu nih ya kan. Walaupun kedua orang tua nggak merestui, tapi dia bisa menjelaskan gitu, bisa menjelaskan bahwa kamu itu sangat membuat dia bahagia, dan bilang ke orang tuanya, kalau meyakinkan kalau bersama kamu dia bisa bahagia. Karena apa? Karena kamu juga tegas, dia juga tegas ya kan, dan dua-duanya ingin berbagi kasih, tidak mau menunggu lagi gitu loh, tidak mau menunggu lagi. Jadi si dia walaupun dilarang orang tua tetap akan berjalan untuk menikahi kamu dan membawa ke jenjang pernikahan. Karena apa? Dia yakin bersamamu dia bisa akan ngejalanin hidup ini dengan bahagia gitu. Dia tidak mau lagi berhenti untuk sesaat hanya karena dilarang ya. Di samping itu juga kamu adalah sosok yang bijaksana menurut dia juga merasa bersama kamu itu merasa benar-benar menjadi, dia berubah gitu loh ya. Dia tidak mau menunggu lagi, pokoknya dia pingin udah menjelaskan ke orang tua, nanti dia akan menjelaskan orang tua. Mungkin ini yang ada yang sudah menjelaskan malah, kalau tanpa kamu itu akan beda lain cerita gitu. Terus dia juga menjelaskan kalau kamu tuh sangat membuat dia nyaman, kamu itu seseorang yang memang benar-benar penuh kasih, bisa bakal menjadi pendamping hidup yang bagus gitu. Maka kemudian orang tua pun akan merestui di sini. Karena apa? Karena dia mempunyai pembenaran tentang kamu yang benar-benar bisa dibuktikan. Bersama kamu dia bahagia sekali, suka berbagi kasih, masing-masing tegas ya. Jadi di sini kalau hubungan itu kalau nggak tegas itu jadinya melempem gitu loh, gimana ya, yang satu seperti ini ya udahlah nggak apa-apa, yang satu
nggak boleh nikah sama orang tua. Ya udahlah, nggak apa-apa, mungkin takut durhaka. Bukan takut durhaka ya sayang. Kalau kalian punya masalah seperti ini tidak direstui orang tua, jelaskan dulu agar orang tua itu mengerti apa alasan kamu dilarang kok tetap pengen menikah itu apa ya. Jadi jangan langsung nurut aja, nanti yang sebelah terluka loh. Kamu cinta, dia cinta, hanya karena orang tua enggak mengerti apa, karena kamu enggak menjelaskan ke orang tua. Yang sebenarnya orang tua itu mungkin juga punya kriteria sendiri tentang calon mantunya gitu kan. Makanya mencoba untuk melarang. Tapi kan kamu bisa menjelaskan ke orang tua kamu gitu ya. Si dia juga ke orang tuanya gitu. Kalau sebenarnya dia itu seperti ini, kenapa aku mau sama dia, karena aku begini gitu. Jadi kamu harus benar-benar bisa meyakinkan orang tuamu agar orang tuamu itu benar-benar mengerti apa ya yang membuat kamu tuh bertekad untuk menikah dengan dia, atau bertekad untuk selalu berjalan sama dia atau menjalin hubungan sama dia gitu ya. Syarat satu-satunya tuh harus bicara dulu sama orang tua. Misalkan punya keinginan kok orang tua tiba-tiba nggak bolehin, tunggu waktu yang tepat. Baru kamu bicara tentang apa yang harus kamu jelaskan tentang hubungan ini gitu ya. Jangan menyerah dong. Ya udahlah mas, aku nggak boleh sama kamu, nggak disetujuin. Atau yang sepihak dong, yang sakit hati banget, ya kan? Ya udah jelasin, mari kita jelasin Jo. Kamu jelasin orang tuamu, aku menjelasin ke orang tua aku, biar kita mendapat restu, karena dia bisa kita yakinkan kalau kita ini akan baik-baik saja kalau hidup berdampingan gitu ya kan? Setuju enggak? Setuju kan? Oh, gitu. Ada yang punya masalah seperti ini ya? Nomor 2, jawab. Ayo jawab. Nanti ya di komen ya, ditulis ya. Des, iya aku ada masalah ini loh Des. Kalau enggak kalian japri ya. Mendes bilang, Des aku punya masalah ini loh Des. Tapi jangan memang ada alasan yang orang tua buat kamu nggak sama dia terus kamu nyalahin orang tua, jangan ya. Jangan-jangan ada memang something itu yang membuat orang tua itu benar-benar nggak bolehin ya. Kalau memang seperti itu ya kamu harus bicara sama pacarmu atau sama si doi dengan baik-baik, ya, putusnya pun baik-baik gitu. Jangan kamu itu sih masalah, jangan, kamu jelasin dulu. Jadi kamu kalaupun dilarang orang tua, kamu minta penjelasan orang tua alasannya apa. Dan kalau kamu bisa menjelaskan untuk tetap menikah atau berhubungan sama dia itu, tolong dijelaskan apa. Jadi semuanya itu serba clear gitu loh. Jangan dilarang kamu marah-marah nggak jelasin kenapa kamu milih dia, dan orang tua kamu sendiri ngelarang-larang tapi nggak jelasin alasannya apa. Jadinya apa, berantakan kan. Yo, kasihan dong. Kalau Mendes kasihan dong anak-anak gitu. Ya kan, cinta itu kan bukan mainan. Nggak bisa cinta terus sekarang putus besok dapat cinta lagi, atau cintanya seperti yang sekarang, nggak bisa. Oke ya, kita cari saran untuk hubungan ini ya, untuk kalian berdua, yang siapa yang nonton, kalian feminim atau maskulin ya. Ini kita ambil ya sarannya ya. Seperti kata Mendes, kalau kamu misalkan orang tua nggak ngerestuin, jangan marah-marah, tanya dulu kenapa sih Pak Mah kok nggak ngizinin aku sama dia gitu. Terus alasannya ini. Kalau udah gitu diam sebentar, kamu langsung kemudian bilang minta maaf kalau kamu bisa menjelaskan kenapa kamu ingin berhubungan terus sama dia gitu ya. Pasti kalau baik, mana ada orang tua yang larang ya kan. Orang tua itu justru khawatir kalau anaknya nanti terpuruk, saling menyakitin ya kan. Nanti kalau kalian nggak bilang ke orang tua, dia juga nggak bilang ke orang tua, tiba-tiba ya udahlah kita cerai, kita putus aja, orang tua aku nggak setuju, ya saling menyakiti dong. Kamu sakit, dia juga sakit ya kan. Atau pesannya yang lain ada menghargai diri sendiri itu ya kan. Kamu tuh udah menjalin hubungan dia itu kan bukan kecuali hubungan abal-abal loh, cuman hanya karena pengen deket-deket dia, dibilang nggak punya pacar gitu ya. Kalau dilarang ya terserah, kalau kamu bilang nggak mau ya nggak apa-apa, dilarang kita nggak usah gitu ya, nggak apa-apa, itu kan hak kamu. Tapi kalau memang kalian memang benar-benar menjalin hubungan di sini ya, hubungan antara pria dan wanita untuk sesuatu yang benar-benar ya saling menghargai diri sendiri ya, jelaskan ke orang tua
begini loh ibu gitu, dia itu begini-begini gitu, ya kan. Dia memang ingin menikah dengan kamu karena apa? Dia merasa nyaman sama kamu. Ya, dia bertindak walaupun orang tua nggak izinin. Karena kalian berdua saling tegas dan sehingga bisa menjelaskan ke kedua orang tua kalian masing-masing. Ada doa jangan pernah lupa. Doa itu adalah kekuatan dari segala yang kita lakukan. Ya, doa itu. Oh kan, kalian itu kalau berpisah seperti sendal yang lepas, yang hilang hal di pasangannya gitu loh. Sendirian, nggak bisa digunakan lagi nih. Siapa yang mau pakai sandal sebelah? Nggak ada kan? Seperti itu kalian tuh sandal, ya. Seperti kehilangan satu kalau nggak ada satu. Soalnya apa? Menurut dia kamu itu adalah kebahagiaannya ya. Menurut dia, jadi dia akan tetap tegas bertindak untuk mendapatkan kamu karena dia merasa kamu tuh sesuai dengan levelnya, sesuai dengan karakter yang dia inginkan, sesuai dengan idola dia lah pokoknya gitu. Makanya kan diperjuangkan sekalipun orang tua tidak mengizinkan, orang tua kamu gak mengizinkan karena perbedaan materi ya, status ekonomi yang berbeda. Terjadi orang tua sono ngelarang, orang tua sini ngelarang, tapi dia bisa menjelaskan dengan baik dan kamu pun seharusnya bisa menjelaskan dengan orang tua kamu baik ya, dengan baik biar mereka merestui ya. Yakinkan ya kalau dengan bersama dia aku bisa bahagia kok bu gitu ya. Kita tanya ke pesan alam. Aduh ya oke. Oh ya oke. Jatuh 2 berarti kita ada pesan 2. Tadi yang pertama ini, yang kedua ini. Aku buka ya. Kejarlah cintamu bila kamu yakin dia layak dikejar ya kan. Kalau memang layak dikejar dan layak kamu cintai dan kamu memang yakin bersama dia bisa menyelesaikan semua tanggung jawab sebagai nanti sudah berkeluarga gitu ya, lakukanlah pokoknya. Kalau menurut kamu memang kamu mampu nanti bisa menjadi suatu keluarga yang bahagia, bukan karena dengan dasar nafsu ya, kamu lagi cinta sama dia dilarang orang tua marah-marah, enggak. Memang ini hubungan yang didasari oleh cinta kasih dan ada tujuan gitu. Ya, kejarlah kalau cinta itu memang pantas dan wajar dan layak untuk dikejar ya. Jangan dilarang orang tua, kamu nggak bisa menjelaskan, akhirnya berantem ya kan. Kamu sendiri tersiksa nanti ya kan. Kalau minus pribadi ya terserah anak sih, yang penting bertanggung jawab gitu. Kalau mau apapun pilihannya, yang penting bertanggung jawab dan jangan pernah menyalahkan siapapun, termasuk diri sendiri. PHP. Nah, dimaksud di sini kamu jangan cuma PHP-in dia dong. Kalau memang serk ya udah, selesaiin dia beneran lo suka sama kamu tuh, pasangan kamu. Dia pengen benar-benar mengajak nikah walaupun perbedaan ekonomi nggak masalah buat dia. Tahu dia yang berada, tahu kamu yang berada, buat dia nggak ada masalah. Karena apa, dengan cinta semua bisa dicari, termasuk uang ya. Oke. Jadi ini pesan dari tebaran kartu pilihan nomor 2 ya, bahwa hubungan cinta di sini ya, kita istilahnya yang lebih besarnya ke hubungan cinta itu tidak bisa dipermainkan, dia harus diperjuangkan dan harus saling mensupport ya. Kalau ada kendala yang bisa merugikan atau memisahkan kalian, kalau bisa kalian sampaikan alasannya apa dengan bijak, dengan arif, agar bisa meyakinkan kepada orang tua gitu. Terus kalau orang tua bicara juga tolong didengarkan dulu, jangan terlalu emosi. Mungkin ada alasan kenapa orang tua melarang gitu ya. Di sini itu kebahagiaan itu tidak lihat ini pesan ya menurut Mendes, kebahagiaan itu tidak bergantung pada materi tapi pada rasa, tujuan dan harapan kalian nanti mau dibawa kemana hubungan itu gitu ya. Oke, yang pilih nomor 2 cukup sekian dulu ya. Ada kata-kata yang salah itu adalah Mendes. Kalau banyak kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta ya. Ingat, ini hanyalah fun reading, cuma sebagai prediksi, tidak boleh dijadikan patokan hidup sehari-hari ataupun dijadikan dasar-dasar hidup kalian ya. Oke. Jangan lupa like-nya, subscribe dan tekan tombol notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan YouTube terbaru di channel Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Tetap semangat, tetap berpositif thinking, semua pasti akan tercapai. Berdoa jangan pernah lupa ya. Oke. Bye. God bless you.
Halo, masih bersama Minis Tarot tentang hati dan jiwa ya. Kembali kita melanjutkan untuk pembacaan pilihan kartu yang ketiga, diwakili oleh warna pink. Oke, yuk kita mulai ulik yuk, biar kita tahu apa jawabannya dari kartu ini ya. Apa yang akan dia lakukan bila hubungan kamu dan dia tidak direstui orang tua? Apa ya kira-kira ya? Apa ya Des? Nggak tahu. Kita buka aja yuk, biar nggak penasaran. Oke, di sini dua bottom of the deck-nya ada 4 keriting ya, 4 keriting. Kemudian clue-nya ada 22 ya. Kita tebar kartunya. Di sini ada perasaan dia. Ya, perasaan dia ya. Ada 4 tongkat. Kemudian ada the tower. Terus kemudian ada the hangmans, dan ada the chariot. Oke. Untuk klarifikasinya ada Ace of Wands, ada King of Pentacles, ada the Sun, dan ada Ten of Swords. Oke. Ya. Kita ulik dari bottom of the deck-nya ya. Oke. Di sini ada 4 keriting. 4 keriting di sini diartikan sebagai perubahan untuk buruk, bukan baik tapi malah buruk. Gimana toh? Perubahan untuk buruk dan kebohongan serta pengkhianatan. Astagfirullah. Kepribadian yang di sini dimiliki ialah intuitif, ceria, naluriah, dan ramah. Kalian berdiri dengan elemen air dan elemen api. Elemen air yaitu Cancer, Scorpio, dan Pisces. Kemudian elemen api itu Aries, Leo, dan Sagittarius ya. Kemudian clue-nya ada 22. Di sini diartikan dengan 22 ya. 22 di sini diartikan sebagai kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan ya. Karena ini kartu atau domino ini ya, domino yang baik ya. Keberhasilan bisnis dan keberhasilan, kebahagiaan dalam keluarga atau kebahagiaan pribadi. Tetapi musuh akan merusaknya. Kamu punya musuh? Enggak kan? Jangan pernah bermusuhan, enggak penting loh. Hidup sekali itu jangan banyak musuh, banyaklah teman ya kan. Oke, kita mulai ulik dari perasaan dia ya, diwakili oleh kartu reader tarot ya. Di sini ada tujuan hidup untuk bersama. Ini kamu dan dia. Ini perasaan dia ya. Ini kemarin mungkin kalian udah pernah mengobrolkan atau membicarakan masalah pernikahan, tujuan dari hubungan kalian itu. Tetapi kenapa tiba-tiba di sini ada the tower ya? Di sini ada judul kan, apa yang akan dia lakukan ya? Apa yang akan dia lakukan bila hubungan kamu dan dia tidak direstui ya? Ternyata kalian pernah berkomitmen untuk mencapai tujuan yaitu sebagai keluarga bahagia yaitu pernikahan, tetapi ternyata orang tua tidak merestui. Karena apa alasannya? Di sini tidak disebutkan alasannya, tapi di sini jelasnya orang tua tidak merestui dan tidak melakukan apa-apa pasangan kamu ini ya. Dia hanya menyampaikan ke kamu kalau orang tuanya tidak merestui ya. Di sini. Tapi dia melakukan suatu pencarian jati diri dan perubahan dengan penuh sabar ya. Ya, kemudian dia akan membuka suatu awal baru nanti untuk di sini ya, untuk mencapai suatu kebahagiaan ya. Tetapi apa? Ternyata di sini itu kenapa kalian tidak setujui, karena orang tua mungkin ngelihat gelagat ya, ada gelagat di antara kamu atau dia itu. Ini siapa yang menonton ya? Kamu atau dia yang nonton ini, makanya orang tua
dia atau orang tua kamu tuh melihat sesuatu yang nggak bagus tentang doi kamu itu ya. Dan bisa jadi dia lagi ngejalanin karma ya, ngejalanin karma dia itu di situ. Karena apa? Begitu dikasih tahu orang tua nggak ngerestuin, salah satu di antara kalian berkhianat. Bagaimana coba hubungan kayak gini? Mana komitmen kemarin kalian? Kalian punya komitmen untuk menikah. Baru dibilang orang tua nggak boleh aja, kalian langsung ada yang salah satunya berkhianat. Akhirnya hubungan ini terjadi pengkhianatan. Ya, terjadi pengkhianatan. Kenapa seperti ini? Nomor 3. Kenapa kalian harus menyerah untuk sesuatu hal karena orang tua melarang? Kalian bisa menjelaskan ke orang tua, ya kan? Seperti nomor 2 itu kan menjelaskan ke orang tuanya bahwa orang tua akan mengerti karena kalian menjelaskan, terutama menjelaskan yang seperti ini. Akhirnya apa? Kalian bubaran, dah kesono satu kesono, ya. Tapi di dalam hati kalian masih saling sayang, saling membutuhkan, masih komunikasi. Tapi terjadi pengkhianatan ya. Kenapa? Ada yang selingkuh salah satunya. Mungkin bisa jadi. Makanya benar-benar jadi the tower. Hubungan ini benar-benar menjadi hancur dan tidak tersisa. Karena apa? Salah satu kalian tidak pernah memegang komitmen. Cuman dilarang oleh orang tua. Tidak tanya alasannya kenapa melarang. Kalian langsung memutuskan untuk salah paham jadinya kan. Kalian saling menuduh-menuduh. Tidak ada kesabaran sama sekali. Harusnya kalian berpikir sejenak ya, dirembuk berdua. Mari kita jelaskan ke orang tuaku, aku menjelaskan ke orang tuaku, kamu menjelaskan ke orang tuamu. Jangan malah pada pisah sendiri-sendiri tapi masih enggak putus. Masih ada status hubungan gitu. Ya, cuma begitu cepat melupakan suatu tujuan yang begini bagusnya gitu loh. Ya kan? Jadi hubungannya ini nggak ada sama sekali antara satu sama lain itu nggak saling mempertahankan, malah saling berkhianat. Gimana mau jadi satu? Jadi di sini kalau kalian, aku boleh bicara ya, yang nonton ataupun yang si doi yang sono, ya mending nggak usah nonton deh. Jawabannya jelas deh. Kamu nggak disetujui orang tua ya oke, kamu juga bilang gitu di sana juga bilang ya nggak apa-apa, kita masih berhubungan, kita nggak putus ya sayang, tapi biarin aja, tunggu nanti sampai orang tua ngerestuin kita pasti akan bersatu, kita akan bahagia. Oke, terus kita gimana? Ya udah, kita seolah-olah kita jalan nggak ada hubungan lagi biar orang tua nggak curiga. Tapi apa yang dilakukan malah kalian juga enak dengan masalah ini. Dia juga enak akhirnya mencari pasangan, berkhianat, bukan mencari pasangan. Akhirnya mereka berdua, kamu dan dia berkhianat. Karena hanya suatu masalah satu tidak direstui orang tua, kamu tidak pernah berbicara sama orang tua, menjelaskan, memberi pengertian, memberi keyakinan kalau kalian sama-sama mencintai dan ingin membangun rumah tangga. Ini komitmen buat apa? Kalian punya tujuan bagus tapi nggak dilanjut, akhirnya hancur seperti ini. Apa coba yo? Bahagia pun gimana? Bahagia nggak ada. Ya, malah kalian saling berkhianat, mencari gantinya masing-masing. Nanti bertemu nggak, Nes? Coba kita tanya sama si Potik. Kamu itu cinta nggak boleh seperti itu. Kalau cinta itu harus dibicarakan, ya, saling mempertahankan. Kalau orang tua kamu melarang ya kamu jelaskan sama orang tuamu. Kalau orang tua dia melarang ya bilang ke dia, jelasin ke orang tuamu. Kalau kamu berdua itu punya misi yang bagus. Gitu. 1, aku ambil 4 aja ya. 2, 3, 4. Oke. Sip. Kita buka ya sarannya buat kamu nih. Malah pada berantakan gak jelas. Saling terbuka. Nah, hubungan itu harus saling terbuka dong. Jangan seperti ini, udahlah. Kalian ada unek-unek disampaikan aja. Padahal kalian pengen ngomong ini, tapi karena kalian nggak tahu kenapa ya,
udahlah nggak apa-apa, nerima aja. Nah ya seperti ini, karena kalian nggak terbuka, hanya karena nggak direstui aja kalian nggak mau bicara. Kamu bilang ke orang tuamu, aku juga tak bilang ke orang tuaku kalau kita ini saling sayang, kita ini saling mencintai, dan kita ingin membangun rumah tangga. Terbuka sama orang tua juga dong, ya kan? Inisial E, siapa pacar kamu yang berinisial E? Atau kamu yang berinisial E? Atau ada apa di huruf E? Diam-diam mencintaimu, ya kan? Kalau kamu cinta, dia cinta, ya udah jadi satu sih. Biarlah dia pergi. Oh malah biarkan dia pergi ya. Ini benar-benar terjadi pergi. Soalnya di sini ada the tower. Ini ada harapan, sebenarnya ada harapan kalau kalian mau memperjuangkan, tapi kalian sepertinya nggak mau memperjuangkan, tapi malah berkhianat. Oke. Aku tanya lagi ke pesan alam ya. Nanti kalau kalian kurang detail boleh Jabri ke Mendes ya, tapi satu-satu, soalnya kadang-kadang tuh semalam suka ada yang pengen curhat tuh 5, jadi Mendes bingung mau yang mana yang dulu gitu, kadang-kadang baru separuh terus aku tinggal yang sini gitu. Jadi dikiranya Mendes gak mau nanggapin, aku bukan gak mau nanggapin, tapi dibagi rata gitu ya, nanti paling bersambung gitu, agak lama gitu balasnya, nanti bersambung itu berarti Mendes lagi balesi yang lain gitu ya sayang ya, jangan salah paham, nggak bagus salah paham itu ya. Kan misalkan ada 4 orang gitu, yang satu udah tak balas itu udah selesai, aku nggak selesai, baru setengah jalan gitu, tapi tiba-tiba ada yang lain gitu. Aku kasih respon ke yang lain dulu. Nah aku tinggalin kamu gitu, bukan ninggalin sih, berbagi aja biar sama-sama dapat gitu deh gitu. Oke, pasti direspon. Oke, kita buka untuk pesan alam ya. Pesan alam semesta, semoga bagus. Ini udah hancur. Walaupun dia diam-diam mencintai, tapi kalian nggak saling terbuka sama sekali. Pergerakan dimulai dari kamu, karena dia ragu walau perasaannya itu sangat besar buat kamu, iya kan? Saling terbuka lah sayang. Itu dia itu diam-diam mencintai kamu. Kalau yang nonton ya, yang ngalamin seperti ini, dia tuh diam-diam mencintai kamu, atau malah tok biarin aja dia pergi, jangan malah ditinggal cari yang lain ya. Hubungan tuh bukan mainan. Kill gadis, berarti yang nonton gadis ya, bukan maskulin ya. Oke, kalau kamu yang gadis, bagi gadis kamu harus tegas ya kalau ada permasalahan seperti ini. Kalau ini tidak resonate buat kamu, ya ini jadikan fun reading, tapi ambil manfaatnya. Nanti kalau kamu sewaktu-waktu kamu sendiri atau teman kamu mengalami hal seperti ini, kamu bisa menyampaikan ke dia. Kalau kata Mendes, kalau seorang tua nggak setuju itu dijelaskan dulu apa alasannya kok pengen disetujui gitu ya. Oke, yang pilih nomor 3 kiranya cukup sekian. Ada kata salah, Mendes minta maaf. Kalau benar adalah milik Allah SWT, kalau salah adalah milik Mendes. Oke ya, ini hanya fun reading. Jangan dijadikan pedoman hidup atau alat dasar-dasar hidup kalian ya. Hanya sebagai fun reading. Ambil yang bermanfaat, tinggalkan yang tidak bermanfaat. Oke. Terima kasih sekali ya kalian sudah menonton video dan setia selalu standby di channel Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Marilah kita bina persaudaraan ya, silaturahmi yang lebih erat agar terbina kerukunan, kedamaian dan tenang di hati kita. Kalau banyak teman itu kan hati juga terasa tenang ya kan. Banyak teman itu bahagia rasanya hidup ini ya kan. Iya Mendes. Jangan gitu jawabnya, gitu. Oke, yang pilih file nomor 3 ya terima kasih sekali ya. Juga yang file nomor 1, nomor 2 terima kasih sekali juga. Oh ya jangan lupa nih yang pilih nomor 3 nih, subscribe-nya ya, likes-nya, komennya ya, share ke sahabat-sahabat kalian. Barangkali nanti kita berjodoh, jadi silaturahmi kita semakin banyak gitu ya kan. Oke, jangan lupa jadilah pribadi yang baik. Ya, tetap jadi orang baik karena Allah menyukai orang yang baik. Oke ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah memberkati kalian semua. Amin.